Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita bisa silaturahim kembali seluruh pemirsa TV One, wabil khusus keluarga muslim seluruh Nusantara. Alhamdulillah, tema kajian kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita mendidik keluarga kita. Ya, bagaimana kita mempersiapkan generasi yang kokoh, mempersiapkan generasi yang hebat, yang kokoh itu seperti apa, gitu ya. Maka subhanallah, tentunya di dalam Al-Quran, panduan hidup kita, Al-Quranul Karim sudah disebutkan bagaimana orang-orang soleh itu menyiapkan generasinya. Dan tentunya kita tidak menginginkan generasi yang kita tinggalkan adalah generasi-generasi yang lemah. Kita ingin generasi yang hebat, generasi yang kuat. Maka Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah mereka itu, orang-orang yang beriman itu, mereka hendaklah takut kalau meninggalkan generasinya yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Maka salah satu arahan Al-Qur'an adalah khafu 'alaihim falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi, takwa kepada Allah ini adalah sumber utama, ya, platform utama untuk mendidik generasi dengan jalan ketakwaan. Baik, ada beberapa hal yang harus kita siapkan ketika kita ingin, ya, menghadirkan generasi hebat yang kokoh itu. Mari kita renungkan, ada dalam surat Ali Imran bagaimana keluarga Imran. Kita lihat nanti, keluarga Imran itu adalah keluarga yang Allah pilih. Maka Al-Quran mengatakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Inna Allah astafa Adam. Allah itu telah memilih Nabi Adam. Lihat, Allah telah pilih Nabi Adam. Tidak disebut keluarga Adam. Inna Allah astafa Adam wa Nuh. Allah telah pilih keluarga Nuh. Allah disebutkan Nuh saja tanpa keluarga Nuh. Tapi uniknya ketika sampai Ali Imran, kepada Imran disebutkan keluarga. Wa ala Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah pilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari seluruh semesta alam. Jadi subhanallah, Nabi Adam tidak disebutkan keluarga karena ada salah satu putra beliau yang tidak layak disematkan keluarga terhadap Nabi itu. Nuh, dan ada salah satu putra Nuh yang tidak layak untuk disematkan menjadi keluarga Nabi. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, itu putramu itu. Karena dia tidak beriman. Innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Nabi Adam juga, ya, ada putra beliau yang membunuh, ya, Qabil yang membunuh Habil itu, sehingga Qabil adalah orang yang pertama menumpahkan darah itu, sehingga tidak disebutkan keluarga Adam. Tapi sampai wa ala Ibrahim, sampai nama Ibrahim disebutkan keluarga Ibrahim. Wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran, dari Allah pilih dari seluruh semesta alam ini. Subhanallah. Dan yang uniknya di sini, mari kita belajar kepada keluarga Imran, ya. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, hanya orang biasa itu, orang yang soleh, tapi kedudukan levelnya disejajarkan dengan Ibrahim, dengan disebut sebelumnya Adam dan Nuh. Maka ini adalah keutamaan besar, wahai para ayah, jika Anda, para ayah ini, telah berhasil mendidik istrinya, berhasil mendidik anak-anak yang menjadi keluarga yang soleh, maka Masya Allah, kedudukan tinggi bersama orang-orang soleh, sebagaimana sebagaimana Ali Imran, keluarga Imran disejajarkan dengan nama-nama para nabi. Maka mari kita renungkan, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
itu ada istri Imran, ya, Hanna, dalam beberapa tafsir namanya Hanna. Hanna ini ingin hamil, ingin punya anak. Maka dia mengatakan, id qalat imra'atu Imran inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Istrinya Imran itu berkata, ya Rob, saya ini nazar, ini sedang hamil ya, istrinya Imran sedang hamil, ya Rob, saya ini nazar, ma fi batni muharrara, kelak anak saya yang sedang saya kandung ini, kelak kalau lahir akan saya jadikan dia seorang yang mengabdi di Masjidil Aqsa, muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Terima ini ya Rabb, engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Dan disebutkan nanti kenapa yang berkata bukan suaminya, bukan Imronnya, karena disebutkan nanti Nabi, bukan Nabi, ini Imron ini meninggal dunia ya sebelum istrinya melahirkan. Ya, maka lihat, yang harus dilakukan oleh para ibu hari ini adalah mereka harus meniatkan, kelak ya Rob, kelak nih anakku ini kalau lahir ya Rob, akan kudidik dia dengan pendidikan yang baik, akan kuajarkan dia keimanan agar kelak menjadi hamba-hambamu yang soleh. Maka nanti disebutkan falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ya Rob, ternyata ya Rob, ketika lahir ini, yang saya lahirkan ini wada'tuha unsa, ternyata anakku ini perempuan ya Rob. Zaman dulu kan belum ada alat-alat yang canggih untuk mendeteksi jenis kelamin ya, USG dan seterusnya kan tentunya belum ada gitu, sehingga kok anak yang saya lahirkan ini perempuan. Kalau gitu tidak bisa dong dia menjadi orang yang ngurus Masjidil Aqsa. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki berbeda dengan perempuan ya Rob. Ya, kalau dia laki-laki bisa dia menjadi imam di Masjidil Aqsa, ngurus masjid bisa. Ini perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Engkau lebih mengetahui. Ini pelajaran penting juga. Lihat hadirin, Allah mengetahui ini jenis kelamin yang dilahirkan oleh ibu-ibu, maka pasrah saja dengan ketentuan Allah. Ingin laki-laki diberi perempuan, tidak apa-apa. Yang jelas, yang penting nanti kelak menjadi orang yang saleh-salehah. Ya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Poin berikutnya adalah tadi ya, niatkan anak kita ini akan kita didik menjadi anak yang saleh. Yang kedua, wa inni samaituha Maryam. Saya beri nama ini Maryam ya Rabb. Saya beri nama ini Maryam. Maryam itu hadirin, itu artinya adalah hamba, seorang hamba perempuan yang soleh, hamba perempuan. Inni samaituha Maryam. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan saya mintakan pertolongan, perlindungan kepadamu ya Rabb untuk Maryam ini, yang bayi ini, untuk Maryam dan kelak keturunan Maryam ini, wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk itu. Jadi poin kedua hadirin, berikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Karena nama-nama itu adalah doa. Ya. Al-ismu yadullu alal musamma. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, nama itu menunjukkan orang yang dinamainya. Maka Rasulullah mengatakan tasamu bi asmail anbiya. Berikan nama-nama nabi untuk anak-anak, nama-nama kalian. Ahabul asma'ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baiknya nama adalah Abdullah, hamba Allah, dan Abdurrahman. Terus begitu, sehingga ini memberi nama juga ini adalah bagian dari ini ya, dari pendidikan kita adalah memberikan nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Hasinu asma'akum fa innahu yunada bihi yaumal qiyamah. Berikan nama yang indah untuk anak-anak kita karena kelak akan dipanggil dengan nama itu. Dan Rasulullah selalu tafaul, merasa optimis dengan nama begitu ya. Suatu saat Rasulullah akan memerah kambing, susu kambing itu akan diperahkan dan meminta tolong pada para sahabat. Siapa di antara kalian yang bisa membantu memerah susu kambing ini? Maka seorang mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Masmuk, siapa namamu? Murrah. Nama saya Murrah wahai Rasul. Kita tahu Murrah itu bahasa Arab yang artinya pahit. Dan Rasulullah menghubungkan sesuatu dengan nama ya. Orang namanya pahit akan memerah kambing. Jangan, ijlis, jangan engkau. Terus, ana ya Rasulullah, yang lain. Saya wahai Rasulullah. Siapa namamu? Harb. Nama saya Harbun. Perang artinya.
Maka Rasulullah mengatakan, oh jangan kau, coba yang lain. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Ya'ish. Ana ya Rasulullah, masmu Ya'ish, nama saya Ya'ish, artinya hiduplah, engkau yang kan, silahkan bantu untuk memerasukan ini. Jadi nama juga menjadi suatu yang sangat penting. Nanti di dalam anak-anak kita ini subhanallah diberikan nama yang baik. Bahkan ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bacakan doa-doa perlindungan untuk anak-anak kita. Ini kalau di syariat kita hadirin, kalau tadi kan syariat zaman Imron ya, di syariat Rasulullah diberikan nama, dibacakan doa, bahkan dikumandangkan azan. Itu dikumandangkan azan di hari pertama kali anak-anak kita dilahirkan, gitu kan. Rasulullah mengazani Hasan dan Husain, gitu ya. Nanti ulama mengatakan kenapa yang dikumandangkan, yang diperdengarkan pertama kali pada anak yang baru lahir adalah azan, karena ini kita kenalkan keimanan nama Allah ketika mereka dilahirkan itu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, ya inna awalama yuftah minal waladi ya kalimatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hendaklah yang pertama kali diperdengarkan untuk anak-anak kita itu ketika mereka sudah belajar berbicara, ajarkan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengenal Allah gitu ya, syahadat gitu. Ini mengenalkan tauhid sejak dini, bahkan dikumandangkan azan dalam rangka memperkenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya itu, nanti ada hikmah yang lain. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwasanya min mauludin yustahalu sarikhan ila Maryam wa ibnuhu, ya tidaklah anak yang baru lahir itu kecuali dia sudah diganggu oleh setan ketika dilahirkan, dia sudah menangis, itu dicubit oleh setan. Maka kecuali Maryam dan putranya nanti Isa tidak menangis. Hari ini semua anak yang dilahirkan menangis karena sudah ditusuk atau dicubit oleh setan ketika dilahirkan. Permusuhan setan dengan manusia sudah dimulai sejak lahir, sejak dia dilahirkan. Maka dikumandangkan azan ini dalam rangka agar gangguan setan dan seterusnya pergi dari anak-anak kita. Itu hadirin. Dan nanti juga wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini bacaan zikir ini harus dibacakan pada anak-anak kita, gitu ya. Nanti wabil khusus ini bagian dari pendidikan anak-anak kita adalah ketika idza ja'akumul lail amsiku auladakum fi buyutikum, ketika malam sudah mulai menyapa, sudah mulai gelap, amsiku auladakum, tahanlah anak-anakmu di rumah kalian. Fa inna fi waktu yantashiru fihi syaitan, karena maghrib itu anak-anak adalah kenapa disimpan di rumah, karena waktu maghrib itu adalah waktu setan-setan mulai menyebar, gitu ya. Sehingga nanti para ulama mensyarah hadis ini adalah kenapa anak-anak kita yang masih kecil, yang masih belum baligh ini ditahan di rumah ketika malam, karena anak-anak kecil ini disebutkan illatnya adalah salah satu penyebabnya ada najis, ada kotoran yang pada tubuh mereka, dan itu adalah kotoran itu tentunya adalah sesuatu yang disukai oleh syaitan, sehingga disimpan di rumah itu dalam rangka agar terjaga dari syaitan. Baik, itu jadi mendidik anak kita adalah pertama dikumandangkan azan, perkenalkan tauhid sejak awal, gitu ya. Yang kedua dibacakan doa-doa perlindungan. Dalam syariat kita adalah dikumandangkan azan ini juga bagian dari doa-doa perlindungan ya. Azan ini agar syaitan pergi. Yang berikutnya adalah diberikan nama yang baik, bahkan disembelihkan akikah. Ya, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaq wa yusamma. Disembelihkan akikah untuk anak-anak kita yang baru lahir ini hari ke-7. Kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, ini Ibnu Qayyim mengatakan anak jika tidak disembelihkan akikah dia tertahan, ya. Murhunun bi aqaqati, tertawan dengan akikahnya. Maksudnya adalah yang seharusnya dia menjadi soleh ini karena tidak diakikahi, dia sulit untuk dididik menjadi anak yang soleh. Atau kelak la samahullah, kalau kelak nih anak ini kemudian meninggal dunia dan belum diakikahi, maka dia tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Ini salah satu hikmahnya ya. Itu, dan ini ada hal yang
yang harus mundur sebelum ini semua adalah bagaimana mendidik anak-anak kita juga bagian dari seorang ayah dalam pendidikan anaknya adalah intiqaul ummus salihah, memilihkan calon ibu yang solehah untuk anak-anak kita. Memilihkan calon ibu yang solehah untuk anak-anak kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan salah satu kewajiban ayah adalah memilihkan ibu yang solehah untuk anak-anaknya, memberikan nama yang baik dan mengajarkan Al-Quran. Begitu ya. Kenapa ibu yang solehah? Karena subhanallah, al-ummu madrasatun idza a'dataha a'data sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah. Jika engkau telah menyiapkan madrasah, maka sesungguhnya engkau sedang menyiapkan generasi yang baik akhlaknya. Jadi subhanallah, di awal saya sampaikan yang bertanggung jawab dalam pendidikan generasi adalah ayah. Naam, para suami, para ayah, ini mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan generasi ini. Tapi nanti secara praktek, secara keseharian yang banyak berinteraksi itu adalah para ibu. Sehingga, Pak, bagaimana? Saya kan sudah terlanjur menikah dengan istri saya dan kita sama-sama belum tahu tentang agama. Maka kewajiban kita adalah untuk mengkaji dari sekarang, mengilmui diri. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Persiapkan ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga bukan hanya interaksi suami istri, tapi juga ilmu bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang berikutnya adalah hal yang penting juga dalam pendidikan kita adalah al-qudwah al-hasanah. Orang tua hendaklah menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ya, subhanallah. Nanti disebutkan innama yansha'ul fityanu minna ala ma kana awwadahu abuhu. Anak-anak kita itu mereka tumbuh kembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayah bundanya itu. Sehingga kalau kita ingin melihat sejauh mana pendidikan kita pada anak-anak kita, lihat diri kita. Ya, kenapa? Karena anak-anak itu adalah bayangan, cerminan dari kita. Anak-anak itu adalah cerminan dari kita itu. Sehingga subhanallah, qudwah adalah contoh dan anak-anak itu adalah mencontoh kita. Jadi kita, orang tua dan para guru, ya, itu adalah contoh untuk anak-anak kita. Sehingga kalau kita hari ini proses, kenapa anak-anak kita main terus? Kenapa anak-anak kita hari ini terlalaikan seumpamanya dengan handphone, dengan game dan seterusnya? Maka lihat dulu, ini orang tuanya sudah selesai belum dengan gadgetnya atau belum gitu ya? Karena mereka itu adalah bayangan dan kita ini adalah bendanya, dan tentunya bayangan selalu sama dengan bendanya. Ya, jadilah qudwah yang baik. Wabil khusus hadirin, nanti anak-anak itu akan betul-betul mengikuti orang tuanya itu. Nanti pendidikan usia anak 1-6 yang dijadikan penglihatan mereka kedua adalah kedua orang tuanya dan guru dan kedua orang tuanya tentunya ya. Sehingga penting juga ini. Maka dalam memilih guru ini juga harus memilih guru yang soleh gitu. Sehingga nanti Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma ad-din falyanzur ahadukum amman ta'khuduna dinah. Ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kita melihat ini dari mana ilmu ini akan diambil. Dari mana ilmunya diambil. Jadi ilmu bukan hanya sekedar kognitif saja, tapi diambil dari orang yang beriman, dari contoh yang baik. Dari qudwah hasanah, contoh yang baik yang harus dihadirkan oleh orang tua dan para guru. Begitu ya. Sehingga salah seorang khalifah ketika akan mendidik ataupun menyekolahkan putranya kepada seorang guru memberikan nasihat, faliyakun islahuka liwaladi islahuka linafsik, faliyakun awwalu islahuka liwaladi islahuka linafsik. Hendaklah pertama kali ketika engkau ingin islah, ingin memperbaiki anakku, yang harus engkau lakukan adalah perbaiki dirimu. Kenapa? Karena fa inna uyunahum ma'qudatun alaik. Pandangan mereka itu terfokus padamu, wahai orang tua, wahai para guru. Yang engkau lakukan itu dianggap baik. Fa innal khair ma sana wa inna syarr ma tarak. Yang engkau lakukan itu dianggap baik sama anak-anak itu sehingga diikuti. Yang engkau tinggalkan itu dianggap buruk oleh anak-anak kita sehingga mereka akan meninggalkan apa yang engkau tinggalkan. Qudwah hasanah, contoh yang baik
Ini adalah hal yang penting dalam pendidikan anak, gitu ya. Sehingga hari ini subhanallah, anak mungkin orang tua menyalahkan sekolah, menyalahkan lingkungan, padahal subhanallah, ya hari ini yang persentase bagaimana pembentukan generasi itu dari rumah. Ini yang sering kita abaikan ya, pendidikan anak-anak di rumah kita menjadi persentase yang paling banyak, gitu ya. Karena subhanallah, nanti kalau sekolah itu ya bagaimana mendidik karakter seorang anak itu tidak sebanyak pendidikan di rumah. Sekolah hanya 20%, lingkungan 20%, rumah itu sampai 60%. Gitu ya. Jadi kalau hari ini kita mengeluhkan, Pak, sekolahnya belum bagus, lingkungan juga nggak bagus, kita masih punya 60% untuk mendidik karakter anak-anak kita. Itu yang berikutnya adalah bagaimana mendidik anak bukan hanya tentang ilmu kognitif, tidak, tapi bagaimana mendidik adab mereka, memberikan contoh yang baik, bagaimana adabnya makan, adabnya tidur mereka, adabnya di kamar mandi, mulai masuk sampai keluar lagi, ya itu ada adabnya. Dan sekecil apapun adab diperhatikan dalam Islam. Lihatlah, nanti ada sahabat kecil yang namanya Umar bin Abi Salamah. Ini Umar bin Abu Salamah ini bercerita, punya kenangan indah Umar ini. Kuntu gulam inda Rasulullah wa kanat yadi tatisu fis sahbah. Dulu waktu saya kecil, saya makan bersama Rasul, makan bersama dengan para sahabat yang lain. Kanat yadi tatis fis sahbah. Tangan saya ini ngacak di makanan ini. Iya, ngacak. Di sebelah sini saya ambil, sebelah saya ambil, tengah saya ambil. Karena ngacak, maka Rasulullah memberikan arahan, ya gulam, wahai anakku, ini adab ketika makan. Sambillah, kalau sebelum makan baca bismillah. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anakku, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari tempat yang terdekat. Jadi pendidikan generasi berikutnya adalah pendidikan adab-adab yang bukan hanya ilmu, tapi bagaimana adab. Sehingga subhanallah, nanti Ibnu Mubarak mengatakan, nahnu ila qalili minal adabi ahwaj minhu ila katsiri minal ilmi. Kita ini pada adab, kepada etika yang sedikit saja. Etika itu lebih kita perlukan daripada adab yang banyak. Maka mari kita kembali pada adab-adab pada anak-anak kita. Pendidikan yang berhasil bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi pendidikan yang terinternalisasi dengan adab-adab. Dimulai mengenalkan nama Allah sejak lahir, kemudian dimulai dengan mendoakan anak-anak kita, dipilihkan nama yang baik, disembelihkan akikahnya, diajarkan adab-adab, diberikan contoh yang baik oleh kedua orang tuanya. Dan ingat, yang terakhir ini justru posisi yang paling besar adalah bagaimana seorang ibu di rumah juga memiliki peran yang besar dalam pendidikan anak-anak kita. Maka hari ini hal yang penting adalah pendidikan keluarga. Mari para ayah, para bunda, mari kita hadirkan siapkan ilmu untuk mendidik generasi anak-anak kita. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah hadirkan anak-anak kita, generasi kita, anak-anak yang kokoh, yang hebat, yang tentunya kelak dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.